Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum ila yaumiddin. Amma ba'du, fa ya ibadallah, usikum wa iyya bitaqwallah wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Sidang Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pertama-tama marilah kita senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan rahmat, nikmat dan berkahnya, teristimewa nikmat iman dan Islam, sehat walafiat, sehingga pada hari Jumat ini kita semua masih dapat melaksanakan sholat Jumat di Masjid Agung yang kita cintai ini. Salawat dan salam senantiasa selalu kita curahkan keharibaan baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarganya dan para sahabatnya dan para pengikut-pengikutnya hingga akhir zaman. Amin ya rabbal alamin. Pada momen hari Jumat ini saya akan berwasiat kepada diri saya sendiri dan kepada kita sekalian. Mudah-mudahan khutbah yang saya angkat siang ini dengan topik kebangkitan peradaban Islam, mudah-mudahan akan menjadi bahan perenungan bagi kita sekalian untuk menata kehidupan yang akan lebih baik di masa-masa yang akan datang. Sidang Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebelum kita kaji lebih lanjut tentang peradaban Islam, perlu kami sampaikan bahwa sebelum kedatangan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam di kota Makkah Al-Mukarramah, peradaban bangsa Arab pada saat itu adalah suatu peradaban yang sangat jahiliyah, di mana pada saat itu peradaban itu antara lain terjadinya kebobrokan moral atau akhlak, sehingga anak-anak wanita yang dilahirkan oleh seorang wanita yang merupakan istri daripada suaminya, mereka tidak tega untuk hidup di tengah-tengah keluarga, kecuali harus dibunuh dan dikuburkan, bahkan harus dikuburkan dengan hidup-hidup. Kegiatan perjudian merajalela di seluruh pelosok bumi Saudi Arabia,
di sepelosok Makkah Al-Mukarramah adalah menjadi suatu kebiasaan di mana bukan uang saja yang menjadi pertaruhan, tetapi istri juga menjadi pertaruhan di dalam perjudian itu. Selanjutnya kita lihat bagaimana mereka menyembah berhala-berhala. Mereka jadikan patung-patung sebagai sesembahan mereka. Mereka menguji siapa yang punya patung yang lebih bagus, siapa yang punya patung yang lebih indah, siapa yang punya patung yang gagah perkasa. Mereka jadikan itu sebagai penyembahan mereka. Perempuan tidak dianggap adanya martabat dan harga diri sebagai seorang wanita yang mulia, tetapi wanita dapat dijual belikan secara bebas. Istri kamu adalah istriku, istri mereka adalah istri saya. Demikianlah semboyan bangsa Arab pada saat itu. Kesombongan dimunculkan dengan berbagai aktivitas, dengan keangkuhannya, dengan kesombongannya. Mereka lakukan apa saja yang mereka mau. Seks bebas merajalela di mana-mana. Perbudakan juga menjadi bagian daripada perlakuan bangsa Arab pada saat itu. Sidang Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Nanti kita akan melihat bagaimana perbandingannya dengan keadaan peradaban kita masa kini. Kita akan lanjutkan bahwa ketika peradaban yang tidak Islami mendominasi kehidupan umat manusia dalam beberapa abad terakhir ini, sejak itulah umat manusia merasakan ketidakpuasan dan penderitaan terhadap peradaban barat yang katanya peradaban modern. Pada diri umat manusia menjadi hilang rasa ketenangan, kedamaian, contoh-contoh kemanusiaannya yang tinggi. Akibatnya mereka lari ke alkohol, narkotik, perjudian, seks bebas, peperangan dan berbagai tindak kriminal lainnya. Karena semua itu tidak juga membuat mereka bahagia. Mereka merasakan kebosanan dalam hidup ini. Maka dengan terpaksa banyak sekali di antara mereka yang akhirnya mengakhiri hidup ini dengan tindakan bunuh diri dan lain sebagainya. Karena itu tidak aneh kalau kemudian kita temukan begitu banyak kasus-kasus yang menghantui dunia barat. Satu masalah belum berhasil diatasi, muncul lagi masalah baru yang lebih rumit untuk diatasinya. Kalau kita perhatikan secara saksama, timbul pertanyaan di benak kita masing-masing. Apakah sebenarnya yang kurang dari peradaban barat itu? Ilmu pengetahuan dan teknologi telah berkembang sedemikian pesat sehingga manusia memperoleh sejumlah kemudahan dalam hidup ini. Jarak yang sedemikian jauh telah berhasil dicapai manusia dalam waktu yang singkat. Alat-alat komunikasi dan informasi membuat dunia ini terasa seperti desa kecil yang dengan mudah kita bisa berkomunikasi, dan masih banyak lagi kemudahan-kemudahan yang seharusnya membuat manusia semakin bahagia. Namun dengan teknologi yang maju itu ternyata tidak membuat manusia memiliki peradaban yang tinggi. Bahkan seorang ulama besar, Syekh Muhammad Al-Ghazali mengatakan, dalam banyak hal keadaan masih tetap seperti zaman batu. Peradaban modern tidak mampu mengontrol naluri manusia, tidak mampu menjinakkan semangat hewani yang bercokol di dalam tubuh manusia, dan tidak mampu mendambakan semangat
mementingkan diri sendiri, agar manusia yang satu mencintai manusia yang lain. Lebih dari itu, peradaban modern juga telah gagal memupuk pengertian umat manusia mengenai eksistensi atau keberadaan manusia, dan tidak berhasil menegakkan hubungan antara manusia dengan Tuhannya secara sehat dan benar. Sidang Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, karena sudah demikian parah peradaban barat dalam kehidupan di dunia ini, umat manusia sedang mencari dan terus mencari peradaban alternatif yang bisa membahagiakan mereka, baik dalam kehidupan di dunia maupun di akhirat kelak. Oleh karena itu, tidak ada sebenarnya alternatif lain kecuali peradaban Islam. Karenanya tidak aneh kalau sekarang ini begitu banyak manusia yang beralih kepada Islam, meskipun banyak pihak yang tidak menyukai perkembangan ini. Sidang Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mari kita lihat perkembangan Islam di dunia ini. Kita lihat sekarang di Amerika, orang-orang Amerika mulai berbondong-bondong mendatangi masjid-masjid yang ada di Amerika untuk menyatakan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kita lihat di Uni Soviet juga demikian. Kita lihat di Inggris juga demikian. Di belahan bumi Eropa, Belanda, Jerman, mereka beramai-ramai mendatangi masjid-masjid, ustadz-ustadz yang ada di sana untuk menyatakan dirinya untuk memeluk agama Islam. Ini suatu pertanda bahwa Islam ke depan akan lebih maju lagi. Islam akan berkembang dan Islam pasti akan menguasai dunia sesuai dengan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sidang Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang menjadi pertanyaan bagi kita adalah mengapa Islam layak menjadi alternatif bagi peradaban manusia masa depan. Jawabnya adalah karena peradaban Islam itu adalah peradaban khas dengan ciri-ciri khas yang tidak dimiliki oleh peradaban lainnya. Ciri-ciri khas peradaban Islam itu antara lain sebagai berikut. Pertama, bahwa peradaban Islam merupakan satu-satunya peradaban yang sesuai dengan fitrah atau jiwa manusia. Karena itu tidak ada satupun ajaran Islam yang bertentangan dengan hati atau jiwa manusia. Sebagai contoh, seks merupakan kebutuhan bagi setiap manusia. Maka Allah Subhanahu wa taala tidak melarang bagi manusia untuk melampiaskan keinginan seksualnya selama menggunakan cara-cara yang benar. Kecintaan kepada harta dan anak juga suatu yang ada pada manusia. Allah Subhanahu wa taala tidak melarang selama tidak membuat manusia lupa kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhasil, semua yang manusia inginkan dipersilakan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memenuhinya, selama keinginan ini benar-benar dapat juga dijadikan sebagai sesuatu yang bermanfaat bagi kehidupan dunia ini. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wabtaghi fima ataqallahu daral akhirah wa la tansa nasibaka minad dunya. Dan carilah apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu, kebahagiaan di negeri akhirat, dan janganlah kamu melupakan bagianmu dari kenikmatan duniamu. Al-Qasas ayat 77. Sidang Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kedua, peradaban Islam itu adalah peradaban yang dapat memuaskan akal dan perasaan. Hal ini karena ajaran Islam merupakan ajaran rasional, ajaran yang dapat diterima dengan akal pikiran yang sehat. Bahkan di dalam Al-Quran banyak ayat yang menerangkan atau yang merangsang kita untuk berpikir dan menggunakan akal semaksimal mungkin.
Demikian pula halnya dengan perasaan atau nurani manusia yang di dalam Al-Quran sangat ditekankan untuk dijaga kesehatannya. Di antara ayat yang menggugah akal dan hati atau perasaan manusia adalah firman Allah Subhanahu wa taala yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsun ma qaddamat lighadi. Wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah setiap diri memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok atau hari akhirat, dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Al-Hasr ayat 18. Keharusan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala sebagaimana yang disebutkan dalam ayat di atas menunjukkan penekanan kepada kita untuk menjaga kesehatan rohani, yang berarti memuaskan perasaan dan perhatian kepada hari esok, menekankan kepada manusia untuk berpikir melalui proses bermuhasabah. Dengan demikian akal perasaan manusia dapat terpuaskan di dalam Islam. Hal ketiga yang menjadi ciri khas dari peradaban Islam sehingga peradaban Islam layak menjadi alternatif adalah karena peradaban Islam itu merupakan peradaban yang sesuai dengan ruang dan waktu. Dalam arti ajaran Islam itu bukanlah ajaran yang hanya bersifat khayali, tetapi ajaran Islam merupakan ajaran yang harus diamalkan dan memang bisa diamalkan di dalam situasi dan kondisi yang bagaimanapun juga, serta dimanapun manusia itu berada. Dalam keadaan sibuk yang bagaimanapun juga, sehingga seorang muslim tepat harus menjalankan ajaran Islam, sehingga kesibukan dirinya tidak membuat seseorang menjadi tegang sehingga mengalami stres. Sementara saat santai dan senang, manusia tetap harus menjalankan ajaran Islam sehingga kesenangan tidak membuat seseorang sampai lupa diri. Tegasnya, dalam keadaan susah dan menderita, seseorang tetap harus menjalankan Islam agar dia tidak putus asa. Dan saat senang dan bahagia, seseorang tidak boleh mengabaikan ajaran Islam agar dia tidak lupa diri. Peradaban seperti inilah yang membuat manusia tetap bahagia baik dalam berbagai situasi dan kondisi. Bila sudah demikian, maka manusia akan merasakan kedamaian, ketenangan dan kebahagiaan jiwa dimanapun dia berada, tidak hanya di masjid, musola atau majelis taklim. Keunikan atau ciri-ciri khas peradaban Islam inilah yang tidak ada pada peradaban lain. Karena itu pantaslah kalau kita mengatakan peradaban Islam sebagai peradaban alternatif bagi manusia untuk menyongsong kehidupan umat manusia yang bahagia. Sidang Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, meskipun Islam sudah diyakini dan dirasakan sebagai peradaban alternatif, jika bisa membahagiakan manusia, tetap saja manusia ada sekelompok orang yang masih suka dengan peradaban yang jelek. Sidang Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mari kita lihat bagaimana peradaban yang sekarang telah melanda bangsa kita, dan kita lihat bagaimana kebangkitan peradaban Islam mulai digerakkan. Sidang Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hidup dalam suasana modern, dalam suasana yang terang benderang, dalam suasana teknologi
yang begitu maju, dalam suasana ekonomi yang penuh dengan kemajuan, tetapi masyarakat Indonesia masih banyak yang hidup di bawah garis kemiskinan. Pendidikan yang kita lihat begitu di dalam batang tubuh Undang-Undang Dasar 1945 menjelaskan tentang meningkatkan kehidupan bangsa agar mencapai derajat manusia yang tinggi, sehingga pendidikan mengeluarkan outputnya, ada yang S1, ada master, ada doktor, ada profesor, ada kiai, ada ustadz, ada habib, tapi masih ada juga di antara mereka yang punya otak-otak jahiliyah. Sidang Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dengan demikian Islam datang untuk mengajarkan kepada bangsa di seluruh Indonesia, seluruh dunia, untuk belajarlah tentang Islam, karena di dalam ajaran Islam telah memberikan jalan keluar, solusi untuk mengatasi berbagai masalah yang dihadapi oleh umat manusia. Kita lihat bagaimana kehidupan bangsa kita yang punya perilaku seperti zaman jahiliyah. Kita lihat pada masa kini, judi bertebaran di mana-mana. Judi menjadi sesuatu kekuatan untuk menghancurkan bangsa kita. Teristimewa mayoritas umat bangsa kita adalah Muslim. Kita lihat seks bebas dipelihara untuk dikatakan sebagai income per kapita bangsa kita atau pendapatan untuk bangsa kita, padahal sesuatu yang dilarang oleh Islam sebagai ajaran yang murni. Kita lihat miras yang juga merajalela di mana-mana, sehingga di Nusa Tenggara Timur ada sebuah usaha yang disebut dengan Sophia. Kita lihat lagi, berhala juga muncul di mana-mana. Saya sering menyampaikan lewat mimbar ini bahwa masih ada di antara kita yang belum yakin dengan sebenar-benarnya tentang ajaran kita. Mereka masih meyakini ada ajaran lain yang lebih benar daripada ajaran Islam. Mereka mendatangi kelompok-kelompok untuk memohon doa agar mereka disembuhkan dari sebuah penyakit. Padahal Islam mengajarkan kepada kita hanya mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Kita membacakan surat Al-Fatihah. Penyakit apapun yang ada di dalam diri kita, jika kita lakukan itu dengan penuh keyakinan, insya Allah penyakit yang ada dalam diri kita akan sembuh. Kita lihat juga pembunuhan yang sekarang dilakukan oleh sekelompok orang berdasarkan keinginannya. Ini sesuatu yang tidak dibenarkan oleh ajaran Islam. Kita lihat keadilan juga tajam ke atas. Juga kita lihat keadilan tajam ke bawah, tumpul ke atas. Ini juga merupakan gejala bahwa peradaban masa jahiliyah masih ada di bumi Indonesia. Oleh karena itu, sidang Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, momen di dalam menghadapi pemilihan 2024, marilah kita sama-sama memilih figur-figur untuk memimpin bangsa kita ini. Adalah figur-figur yang istiqomah dengan ajaran Islam, agar kita semua menjadi umat yang rahmatan lil alamin. Sidang Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, demikianlah khutbah yang dapat saya sampaikan pada siang hari ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya bagi kita sekalian. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim, wa nafa'ni wa iyyakum bima fi minal ayati wa dzikril hakim, wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu, innahu wal ghafurur rahim.
Alhamdulillah. Alhamdulillah hamdan katsiran kama amar. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Irghaman liman jahada bi kafar. Wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluh sayyidul khalaiqi wal bashar. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi al-akhyar. Amma ba'du fa ya ibadallah ittaqullaha mastata'tum wasari'u ila maghfirati rabbil alamin. Wa alamu anna Allah subhanahu wa ta'ala amrakum bi amrin bada fi binafsih wa sanna bi malaikatil musabbihati bi qudsih. Fa qala ta'ala fil kitabil azim inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi wal qarabati wa azwajihi wa dzurriyyati ajmain. Waradallahumma arbatil khulafai rasyidin sayyidina Abi Bakrin wa Umar wa Utsman wa Ali wa ala baqiyati sahabah wa tabi'ina wa tabi'i tabi'ina wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa alaina ma'hum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma aslih jami'a mulatil muslimin wansuril islam wal muslimin wa ahlikil kafarata wal musyrikin wa ahli kalimataka ila yaumiddin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadiyal hajat. Rabbana aftah bainana wa baina qaumina bil haqqi wa anta khairul fatihin. Allahumma dafa'anna al-ghalaa wal waba'a wal fahsya wal munkar wal baghi wasyuyufa wal mukhtalifa wasyada'ida wal mihana ma zahara minna wa ma batan min baladina khassah wa min buldanil muslimina ammah innaka ala kulli syai'in qadir. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Ibadallah innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsai wal munkar wal baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullahal azim yadhkurkum wad'uhu yastajib lakum wa la dzikrullahi akbar. Aqimis salah.